anak-anak Ruben, anak sulung Israel. Dialah anak sulung. Tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf. Anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung, memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya. Bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, ialah Henoch, Palu, Hezron dan Karmi. Keturunan El ialah Semaya, anaknya. Anak orang ini ialah Gog. Anak orang ini ialah Simei. Anak orang ini ialah Mika. Anak orang ini ialah Reaya. Anak orang ini ialah Baal. Anak orang ini ialah Bira yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Tilgat-Pilneser, Raja Asyur. Dialah pemimpin orang Ruben. Saudara-saudaranya, menurut kaum-kaumnya, seperti tercatat dalam silsilah menurut keturunan mereka, ialah Yehil, kepala, lalu Zaharia, dan Bela bin Azaz bin Sema bin dialah yang diam di Aro, dan wilayahnya sampai ke Nebo, dan Baal-Meon, dan ke sebelah timur wilayahnya sampai ke pinggir padang gurun yang terbentang mulai dari sungai Efrat, sebab ternak mereka telah bertambah banyak di tanah Gilead. Di zaman Saul, mereka melakukan perang melawan orang Hagri. Setelah orang-orang ini jatuh ke dalam tangan mereka, maka mereka diam di kemah-kemah orang-orang itu di seluruh sisi timur Gilead. Bani Gad diam berbatasan dengan mereka di tanah Bazen sampai Salha. El adalah kepala dan Safam, orang kedua. Juga Yainai dan Safat diam di Bazen, saudara-saudara. Mereka menurut puek-puek mereka, ialah Mikel, Mezule, Sieba, Yorayakan, Zia dan Eber, 7 orang. Itulah anak-anak Abihail bin Hari bin Yaroah bin Gilead, bin Mikal bin Yesisai, bin Yahdo bin Bus. Ahi bin Abdel bin Guni, ialah salah seorang kepala puak mereka. Mereka diam di Gilead, di Bazen, dan di segala anak kotanya, dan di segala tanah penggembalaan Saron, sampai ke ujung-ujungnya. Mereka sekalian dicatat dalam silsilah pada zaman Yotam, Raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam, Raja Israel. Dari Bani Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye, ada 44.760 orang yang sanggup berperang, orang-orang yang tangkas, yang dapat memanggul perisai dan pedang dan melentur busur panah, yang terlatih dalam bertempur. Mereka itu melakukan perang melawan orang Hagri, Yetur, Nafis, dan Nodab. Mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka. Sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu. Maka ia mengabulkan permintaan mereka, sebab mereka percaya kepadanya. Mereka mengangkut ternak orang-orang itu sebagai jarahan. Untanya 50.000 ekor, kambing domba 250.000 ekor dan keledai 2.000 ekor, juga manusia 100.000 jiwa. Banyak orang yang tewas karena mati terbunuh, sebab pertempuran itu adalah daripada Allah. Lalu mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai waktu pembuangan. Setengah suku Manasye diam di negeri itu, mulai dari Basen sampai Baal Herman, Senir, dan Gunung Herman. Mereka sudah banyak jumlahnya. Inilah para kepala puek-puek mereka: Haver, Isai, Eliel, Azriel, Yeremia, Hodawia, dan Yahdiel, orang-orang pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang kenamaan, para kepala puak-puak mereka. Tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah, nenek moyang mereka, dan berzinah dengan mengikuti segala Allah, bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tilgat-Pilneser, Raja Asyur, lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Halah, Habor, Hara, dan sungai negeri Gozan. Demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini. Anak-anak Lui ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Kehat ialah Amram, Izhar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Kehat ialah Amram, Izhar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Amram ialah Harun, Musa, dan Miriam. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu,
Eleazar, dan Itamar. Eleazar memperanakan Pinehas. Pinehas memperanakan Abisua. Eliezer memperanakan Pinehas. Pinehas memperanakan Abisua. Abisua memperanakan Buki. Buki memperanakan Uzi. Uzi memperanakan Zerahia. Zerahia memperanakan Merayot. Uzi memperanakan Zerahia. Zerahia memperanakan Merayot. Merayot memperanakan Amaria. Amaria memperanakan Ahitub. Ahitub memperanakan Zedok. Zedok memperanakan Ahimaaz. Ahitub memperanakan Zedok. Zedok memperanakan Ahimaaz. Ahimaaz memperanakan Azaria. Azaria memperanakan Yahanan. Yahanan memperanakan Azaria. Dialah yang memegang jabatan imam di bait suci yang didirikan Salomo di Yerusalem. Yahanan memperanakan Azaria. Dialah yang memegang jabatan imam di bait suci yang didirikan Salomo di Yerusalem. Azaria memperanakan Amaria. Amaria memperanakan Ahitub. Ahitub memperanakan Zedok. Zedok memperanakan Salum. Ahitub memperanakan Zedok. Zedok memperanakan Salum. Salum memperanakan Hilkia. Hilkia memperanakan Azaria. Azaria memperanakan Seraya. Seraya memperanakan Yozadak. Azaria memperanakan Seraya. Seraya memperanakan Yozadak. Yozadak turut diangkut ketika Tuhan membiarkan orang Yehuda dan Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah nama anak-anak Gerson, Libni, dan Simei. Anak-anak Kehat ialah Amram, Izhar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Kehat ialah Amram, Izhar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum suku Lewi dalam puak-puak mereka. Inilah kaum-kaum suku Lewi dalam puak-puak mereka. Daripada Gerson ialah Libni, anaknya, dan anak orang ini ialah Yahat, dan anak orang ini ialah Zima, dan anak orang ini ialah Yoa, dan anak orang ini ialah Ido, dan anak orang ini ialah Zira, dan anak orang ini ialah Yetrai, dan anak orang ini ialah Yoa, dan anak orang ini ialah Ido, dan anak orang ini ialah Zira, dan anak orang ini ialah Yetrai. Keturunan Kehat ialah Aminadab, anaknya, dan anak orang ini ialah Korah, dan anak orang ini ialah Asir, dan anak orang ini ialah Elkana, dan anak orang ini ialah Ebiasaf, dan anak orang ini ialah Asir, dan anak orang ini ialah Elkana, dan anak orang ini ialah Ebiasaf, dan anak orang ini ialah Asir, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Uriel, dan anak orang ini ialah Uzia, dan anak orang ini ialah Saul. Anak-anak Elkana ialah Amasai dan Ahimot. Anak-anak Elkana ialah Amasai dan Ahimot, dan anak orang ini ialah Elkana, dan anak orang ini ialah Zofai, dan anak orang ini ialah Nahat, dan anak orang ini ialah Eliab, dan anak orang ini ialah Yeroham, dan anak orang ini ialah Elkana, dan anak orang ini ialah Eliab, dan anak orang ini ialah Yeroham, dan anak orang ini ialah Elkana. Anak-anak Samuel ialah Yoel, anak sulung, dan anak yang kedua ialah Abia. Keturunan Merari ialah Mahli, dan anak orang ini ialah Libni. Anak orang ini ialah Simei, dan anak orang ini ialah Uza. Keturunan Merari ialah Mahli, dan anak orang ini ialah Libni. Anak orang ini ialah Simei, dan anak orang ini ialah Uza, dan anak orang ini ialah Simea, dan anak orang ini ialah Hagia, dan anak orang ini ialah Asaya. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan, sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan, sejak tabut itu mendapat tempat perhentian di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan. Mereka melayani sebagai penyanyi, sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat ialah Heman. Penyanyi itu, anak Yoel bin Samuel. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat ialah
Heman, penyanyi itu, anak Yo, El bin Samuel bin Elkana bin Yeroham, bin Eliel bin Toah, bin Zuf, bin Elkana bin Mahat, bin Amasai bin Zuf, bin Elkana bin Mahat, bin Amasai, bin Elkana bin Yo, El bin Azaria, bin Zefanya bin Tahat bin Ashir, bin Ebiasaf bin Kora, bin Tahat bin Ashir, bin Ebiasaf bin Kora, bin Izahar bin Kahat, bin Lui, bin Israel. Kemudian di sebelah kanannya berdiri Asaf, saudara sesukunya, yaitu Asaf bin Berekhia, bin Simea. Kemudian di sebelah kanannya berdiri Asaf, saudara sesukunya, yaitu Asaf bin Berekhia bin Simea, bin Mikel, bin Baasea, bin Malkia, bin Atai, bin Zera bin Adaya, bin Zera bin Adaya, bin Etan, bin Zera bin Adaya, bin Zema bin Simei, bin Yahat, bin Zersen bin Lui, bin Yahat, bin Zersen, bin Lui. Di sebelah kiri berdiri dari Bani Merari, saudari-saudara sesuku mereka. Etan bin Kisi, bin Abdi bin Maluh, bin Hasabia, bin Amazia bin Hilkia, bin Hasabia bin Amazia bin Hilkia, bin Amzi bin Bani, bin Semer bin Mahli bin Musi, bin Marari bin Lui, bin Mahli bin Musi bin Marari bin Lui, saudara-saudara sesuku mereka, orang-orang Lui yang lain, diserahkan melakukan segala pekerjaan di kemah suci, rumah Allah. Tetapi Harun dan anak Kanania berkewajiban membakar korban di atas mezbah, korban bakaran dan di atas mezbah, pembakaran ukupan, dan melakukan segala pekerjaan di tempat Maha Kudus, serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel, tepat seperti yang diperintahkan Musa, hamba Allah itu. Tetapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah korban bakaran dan di atas mezbah pembakaran ukupan, dan melakukan segala pekerjaan di tempat Maha Kudus, serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel, tepat seperti yang diperintahkan Musa, hamba Allah itu. Inilah keturunan Harun, Eliezer, anaknya, dan anak orang ini ialah Pinehas, dan anak orang ini ialah Abisu, dan anak orang ini ialah Buki, dan anak orang ini ialah Uzi, dan anak orang ini ialah Serahia, dan anak orang ini ialah Buki, dan anak orang ini ialah Uzi, dan anak orang ini ialah Zerahia, dan anak orang ini ialah Merayot, dan anak orang ini ialah Amaria, dan anak orang ini ialah Ahitub, dan anak orang ini ialah Zedok, dan anak orang ini ialah Ahimaas, dan anak orang ini ialah Zedok, dan anak orang ini ialah Ahimaas. Inilah tempot-tempot kediaman mereka menurut tempot-tempot perkemahan mereka di daerah mereka. Kepada keturunan Harun yang termasuk kaum orang Kahat, karena bagi merekalah undian yang pertama, kepada mereka diberikan Hebron di tanah Yehuda dengan tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya. Kepada mereka diberikan Hebron di tanah Yehuda dengan tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya. Tetapi tanah ladang kota tadi, dengan Desidesenea, telah diberikan kepada Kaleb bin Yefu. Kepada keturunan Harun diberikan Hebron, kota perlindungan itu, kemudian Libna dengan toni tanah penggembalaannya, dan Yatir, lalu Estemoa dengan tanah-tanah penggembalaannya. Kepada keturunan Harun diberikan Hebron, kota perlindungan itu, kemudian Libna dengan tanah penggembalaannya, dan Yatir, lalu Estemoa dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hilen dengan tanah-tanah penggembalaannya, Debir dengan tanah-tanah penggembalaannya, Asan dengan toni tanah penggembalaannya, dan Betsames dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dan dari suku Benyamin, Geba dengan toni tanah penggembalaannya, Alemet dengan toni tanah penggembalaannya, dan Anatot dengan toni tanah penggembalaannya. Seluruhnya kota-kota mereka ada 13, yang dibagikan di antara kaum-kaum mereka. Dan keturunan Kahat yang selebihnya mendapat dengan undian 10 kota dari kaum suku itu, yakni dari suku Manasye yang setengah itu. Dan keturunan Kahat yang selebihnya mendapat dengan undian 10 kota dari kaum suku itu, yakni dari suku Manasye yang setengah itu. Kepada keturunan Gerson, menurut Komkom, mereka diberikan 13 kota dari suku Isakar, dari suku Asher, dari suku Naftali, dan dari suku Manasye yang di Bazen. Kepada keturunan Merari, menurut kaum-kaum mereka, diberikan dengan diundi 12 kota dari suku Ruben,
dari suku Gad, dan dari suku Zebulon, kepada keturunan Merari. Menurut Kom-Kom, mereka diberikan dengan diundi 12 kota dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Zebulun. Jadi orang Israel memberikan kepada orang Lewi kota-kota itu dengan tanah penggembalaannya. Mereka memberikan juga dengan diundi kota-kota tadi, yang mereka sebutkan nama-namanya, dari suku Bani Yehuda, dari suku Bani Simeon, dan dari suku Bani Benyamin. Mereka memberikan juga dengan diundi kota-kota tadi, yang mereka sebutkan nama-namanya, dari suku Bani Yehuda, dari suku Bani Simeon, dan dari suku Bani Benyamin. Kaum-kaum yang lain dari keturunan Kehat mendapat kota-kota dari suku Efraim sebagai daerah mereka. Kepada mereka diberikan Sikem, kota perlindungan itu, dengan tanah-tanah penggembalaannya di pegunungan Efraim. Lalu Gezer dengan tanah penggembalaannya. Kepada mereka diberikan Sihem, kota perlindungan itu, dengan tanah-tanah penggembalaannya di pegunungan Efraim. Lalu Gezer dengan tanah penggembalaannya, Yokmeam dengan tanah penggembalaannya, Bet-Horon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ayalon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Gatrimon dengan tanah penggembalaannya. Dan dari suku Manasya yang setengah itu, Aner dengan tanah penggembalaannya, dan Bileam dengan tanah penggembalaannya. Jadi, kota-kota itu diberikan kepada kaum-kaum yang selebihnya dari keturunan Kehat. Keturunan Gerson mendapat dari kaum suku Manasye yang setengah itu, Golan yang di Basan dengan tanah penggembalaannya, lalu Astarot dengan tanah penggembalaannya. Dari suku Issakhar, Kedes dengan tanah penggembalaannya, Dabrat dengan tanah penggembalaannya, Ramot dengan tanah penggembalaannya, dan Anem dengan tanah penggembalaannya, Ramot dengan tanah penggembalaannya, dan Anem dengan tanah penggembalaannya. Dari suku Asher, Masal dengan tanah penggembalaannya, Abdon dengan tanah penggembalaannya, Hukok dengan tanah penggembalaannya, dan Rihob dengan tanah penggembalaannya. Hukok dengan tanah penggembalaannya, dan Rihob dengan tanah penggembalaannya. Dari suku Naftali, Kedes yang di Galilea dengan tanah penggembalaannya, Haman dengan tanah penggembalaannya, dan Kiryataim dengan tanah penggembalaannya. Keturunan Merari yang selebihnya mendapat dari suku Zebulon, Rimono dengan tanah penggembalaannya, dan Tabor dengan tanah penggembalaannya. Dan di seberang sungai Yordan dekat Yeriko, di sebelah timur sungai Yordan, diberikan dari suku Ruben, Bezer yang di padang gurun dengan tanah penggembalaannya, Yahas dengan tanah-tanah penggembalaannya, Kedemot dengan tanah penggembalaannya, dan Mefaat dengan tanah penggembalaannya. Kedemot dengan tanah penggembalaannya, dan Mefaat dengan tanah penggembalaannya. Dan dari suku Gad Ramot di Gilead dengan tanah penggembalaannya, Mahanam dengan tanah penggembalaannya, Hesibon dengan tanah penggembalaannya, dan Yeser dengan tanah penggembalaannya. Hesibon dengan tanah penggembalaannya, dan Yeser dengan tanah penggembalaannya.